Hai, halo rencang-rencang, pripun kabare? Berkah dalem. Dinten menika kula badhe ngaturi pirsa babagan wisata kagem rencang-rencang sedaya. Monggo sami mirsani. Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan perjalanan wisata religi ke kota Semarang ya. Apabila kita mengunjungi kota Semarang, ada banyak tempat yang bisa kita kunjungi sebagai tempat wisata religi. Tetapi hari ini kita hanya akan melakukan perjalanan di 2 tempat wisata religi yang ada di kota Semarang. Yang pertama, kita akan mengunjungi Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah ini merupakan perpaduan arsitektur Jawa, Arab, dan Romawi. Masjid Agung ini tidak hanya dipenuhi atau dikunjungi oleh para jemaah yang beribadah, tetapi Masjid Agung ini juga menjadi tempat wisata religi yang wajib kita kunjungi jika kita berada di Semarang. Hal paling menarik di masjid ini adalah adanya payung di pelataran masjid yang bisa terbuka dan tertutup, mirip seperti Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Agung Jawa Tengah ini memiliki 4 buah menara di sekeliling kubah dengan tinggi 62 meter. Sedangkan menara utamanya berukuran tinggi 99 meter yang didasarkan pada Asmaul Husna. Jadi kalau kita sudah berada di tempat ini, jangan lewatkan untuk naik ke menara utamanya ya. Di menara ini kita dapat melihat museum kebudayaan Islam. Jika kita lapar, ada kafe yang bisa berputar 360 derajat. Dan ada juga menara pandang di mana kita bisa melihat kota Semarang dari ketinggian. Bagaimana teman-teman? Bagus bukan? Untuk tempat yang kedua, kita akan mengunjungi Sampokong. Sampokong ini merupakan salah satu destinasi terpopuler di kota Semarang. Sampokong merupakan sebuah kelenteng tempat beribadah ajaran Tridharma. Di lahan seluas 3,5 hektar terdapat 4 buah kelenteng dan lapangan yang dapat kita jelajahi sambil kita hunting foto karena banyak sekali spot yang bisa kita gunakan untuk berfoto. Sampokong menjadi bukti jejak sejarah penjelajah Muslim Cheng Ho di Semarang. Awalnya tempat ini memang untuk beribadah Cheng Ho dan pengikutnya yang beragama Muslim, tetapi kemudian tempat ini berubah menjadi kelenteng. Kita bisa melihat patung besar Cheng Ho di sana dan juga relief perjalanan Cheng Ho di dinding-dinding kelenteng. Kita tidak perlu bingung mengartikan relief tersebut karena sudah ada informasi dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Mandarin. Itu tadi perjalanan kita di 2 tempat wisata religi yang ada di kota Semarang. Semoga perjalanan kita ini sungguh menarik dan menambah ilmu buat kita semuanya. Jadi buat teman-teman yang ingin berwisata ke kota Semarang, jangan bingung lagi untuk memilih tempat untuk melakukan wisata karena di kota Semarang masih banyak lagi tempat yang bisa kita kunjungi sebagai tempat wisata religi bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan orang-orang tercinta yang ada di sekitar kita. Selain kaya akan budaya, tempat wisata religi, ternyata Jawa Tengah ini juga memiliki banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sekitar. Contoh sumber daya alam yang ada di Jawa Tengah adalah minyak bumi. Banyak dihasilkan di daerah Cepu, Blora, dan Cilacap. Kemudian ada juga biji besi yang dihasilkan di Cilacap. Ada juga marmer atau batu pualam yang dihasilkan di Mbayat. Kemudian ada juga sumber daya alam yang lain yaitu berupa tembaga yang banyak dihasilkan di daerah Tirtomoyo Wonogiri. Kemudian ada juga tambang emas yang banyak dihasilkan di Wonogiri Kedu.
Selain itu ada juga tanaman yang banyak ditanam di daerah Jawa Tengah dan tumbuh subur, dan ini bisa dimanfaatkan sebagai penghasilan ekonomi warga sekitarnya. Contohnya adalah ada tanaman kedelai, edamame, padi, petai, jengkol, kacang-kacangan, dan juga kopi. Masih ada banyak tanaman yang ada di sekitar Jawa Tengah yang bisa kalian cari dan kalian eksplor sendiri. Kalian bisa mencari sumber bahan belajar yang lain untuk bisa menemukan sumber daya alam apa saja yang ada di Jawa Tengah. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, kita harus tetap melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Kita bisa melestarikan alam, bisa melestarikan lingkungan dengan cara kita sendiri. Mengapa kita perlu menjaga kelestarian lingkungan? Supaya lingkungan yang ada di sekitar kita ini tetap bersih, tetap bisa terjaga, dan kita bisa menikmati, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Salah satu tokoh yang berjasa terhadap pelestarian lingkungan di Jawa Tengah adalah Mbah Sadiman yang berasal dari Wonogiri. Mbah Sadiman berperan dalam menanam dan merawat puluhan ribu pohon yang berfungsi sebagai pengikat air penghidupan bagi warga desa dan sekitarnya. Berbagai tanaman, khususnya beringin, menjadikan desanya berlimpah air meskipun wilayah itu memasuki musim kemarau. Mbah Sadiman memilih tanaman beringin karena tanaman ini memiliki kelebihan sebagai tanaman pencegah erosi. Teman-teman bisa mencari tokoh yang lain yang berjasa terhadap pelestarian lingkungan, khususnya yang ada di Jawa Tengah. Mekaten kala wau pawarta saking kula, matur nuwun sampun mirsani. Berkah dalem.